Itu aja sih. Nah, itu Mandarake itu di sana kayak multi gitu ya berarti ya? Iya. Gimana? Bentuknya. Cerita aja Mandarake di offline store kayak gimana sebetulnya? Nah, siapa dulu nih? Bro Emar aja dulu deh. Pengalaman lah. Kalau Ami-Ami itu lebih kayak multi ya Ami-Ami ya. Kalau misalnya kalau Mandarake itu lebih apa ya? Di sini belum pernah. Dia soalnya dan second juga sih. Terus dia etalase itu lebih rapi Ami-Ami pada Mandarake. Kalau Mandarake itu dia banyak kan BB, loose. Nah dia peletakannya itu di pepet-pepet. Nah kalau misalnya Ami-Ami itu lebih ke multi itu Ami-Ami sebenarnya. Oh, Ami-Ami itu ada offline store-nya juga ya? Ada di Radio Kaikan. Radio Kaikan ya benar di Akihabara ya, lantai paling atas kan? Iya. Sama itu apa? Kan Jungle. Iya boleh. Gimana, Bro Emar? Oh, Jungle yang baru ya? Di situ juga ada banyak toko-toko juga sih, ada Jungle, ada Yellow Submarine. Tapi di sana harganya sama kayak di website nggak? More or less. Kalau Mandarake sama, kalau Ami-Ami itu beda. Lebih mahal. Enggak, soalnya kan dia ada pajak 10%. Iya. Nah, kalau misalnya pengen nggak kena pajak, kita harus pakai paspor gitu. Kita tunjukin paspor kita gitu. Nah, ada minimal pembelanjaannya berapa yen gitu baru bisa free. 10.000 yen ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih 5.000 udah bisa. Oh, 5.000 udah bisa ya? Iya. Ya udah agak lupa sih. Asik. Bro Rizky gimana pengalaman di sana, ngeborong nggak tapi ke Akihabara ke Nagano? Wah ngeborong sih, parah sih emang ke Akihabara. Cuma ya itu tadi sedikit mau nambahin dari Bro Emar. Iya benar sih kalau di Mandarake itu khususnya di Mandarake yang di Akihabara sih yang agak kurang ini ya Bro ya, agak kurang rapi gitulah. Dia lebih sempit sih, kalau Ami-Ami lebih luas aja gitu. Tapi kalau yang di Osaka itu lebih gede dan lebih rapi sih, dan lebih enak lah, nggak se-crowded di Akihabara sama di Shibuya ya. Kalau Shibuya kan dia turunan ke bawah, iya tuh kayak underground gitu. Ya dan kayaknya ya gitu sih, lebih enakan di ininya. Nah ini satu lagi, ini boleh nih topik habis ini sharing-sharing di Akihabara bagaimana sebetulnya nih. Yang ya, masih benar, nanti sharing lah bertiga ya kalian ya, serius nih biar membuka wawasan juga dan persiapan kan kalau kita kesana ya. Iya sip, amin. Nanti IMC goes to Japan. Oh iyalah, biar sendiri kan? Iya nggak apa-apa, yang penting kan rame-rame. Intinya tuh rame-rame. Yang penting nantinya rame-rame ntar seru itu. Ya. Lu udah rame-rame satu hobi, udah klub dah aman. Gue pinjam uang ya nanti gitu di sana. Bener banget. Iyalah. Ya gitu lah. Kalau ya aja gimana Bro Emak terakhir nih sebelum boleh. Kita udahan, mungkin ya aja boleh di-share nggak? Itu lebih ribet lagi kalau ya aja kayaknya. Iya ya aja sih hampir sama Mercari. Terus kan udah jarang banget sih makanya ya aja, soalnya harganya itu udah over banget, dari nggak kayak dulu zaman awal 2020 tuh masih masuk lah. Terus sekarang udah nggak masuk lah. Masa sih? Udah nggak masuk ya? Iya. Berarti memang saingannya orang luar Jepang itu lebih suka ya aja berarti ya? Iya. Maksud nggak masuk tuh kalau misalnya kita ambil terus kita jual lagi tuh barang itu nggak masuk. Kalau misalnya buat koleksi sih masih bisa lah gitu. Ya kalau koleksi ya it's a cost that we need to take kan, mau gimana? Iya. Udah pengen. Jadi kalau emang barang-barang IAJ itu emang nggak khusus buat ini ya, buat dijual lagi ya, emang buat. Nah ini nih, Bro, bisa jawab nggak Bro Emak? Saya mau jawab juga nggak enak tapi. Triknya di IAJ itu sniper atau langsung max bid yang tinggi sih. Nah tuh gimana tuh? Ya itu aja, ditungguin aja harganya kalau masih masuk ya udah di bid, kalau nggak masuk ya udah di skip. Makanya nih Bro Riza, maksudnya triknya itu nggak ada sebenarnya. Triknya itu pas udah mau closing harus di refresh terus. Kalau memang masih kuat ya hajar, karena setiap dalam 10 menit terakhir ada yang ngebid tuh di extend ya, seingat saya ada aturan kayak gitu. Jadi setiap beberapa menit mau habis ada yang ngebid tuh di extend lagi bid time-nya. Hati-hati tuh di situ, makanya orang banyak kecelanya dikira wah menang-menang, ternyata
pas nge-refresh ada yang ngebit lebih tinggi kan, di extend lagi gitu-gitu. Kalaupun emang rulesnya mereka, emang rulesnya dari dia aja. Iya, memang rulesnya dari aja biar tambah tinggi lagi bit price-nya. Kalau item-item hot tuh pengalaman saya, aduh ampun-ampunan itu emang ngebitnya. Iya. Jarang-jarang yang istilah tuh cuma nggak ada extend tuh jarang banget, item-item Jarang. Kalau memang yang kita butuh kan pasti barang-barang yang susah kan di sini kan, dan di sana juga pasti susah. Kadang-kadang juga ada yang bin, nah tapi kok barang bagus tuh nggak ada binnya, biasanya di losin aja. Nah ini berarti langsung taruh max bid sekuatnya, kalau kalah ya udah gitu ya. Nah kalau kayak gitu ya terserah, tapi kalau misalkan ada yang lebih kuat ya udah nyerah kan, berarti gitu ya. Kalau saya sih ya tetap di akhir-akhir mau closing itulah baru dilihat, ngukur lah. Nah ini ngebet banget, tapi biasanya ngebet tuh jadinya tuh jadi nafsu kan, oh ini kalah, nafsu lagi ngebit. Nah itulah trik-triknya. Tapi kadang-kadang kalau memang orang udah sniper terus kita masang bid lebih kecil, nggak bisa juga tuh ke bid. Iya. Kalau pengalaman saya ya, jadi kalau orang udah sniper lebih tinggi, misalnya ada sniper 1000, Bro Riza ngebid 900 tuh nggak bisa, langsung diminta di atas 1000 kalau nggak salah gitu, kalau nggak salah. 1100 atau 1000 di atas ya, lebih. Ya, pokoknya di atas lah ya. Yang begitu. Jadi ya memang kalau emang ngebet banget ya harus ditungguin, di refresh terus itu sistem sampai udah mau closing. Pas mau closing dilihat extend apa enggak, itu juga harus di refresh. Kalau memang pakai proxy buyer web gitu ya, itu agak ribet juga kan, ada delay kan dari website IAJ-nya ke website proxy buyernya gitu-gitulah. Itu cara lain sih, mungkin kalau Bro Emar kan nitip ke temen ya, ngebitin ya. Kalau ada cara lain pakai proxy website, jadi dia ngebeliin buat kita di Jepang gitu. Ya udah males lah gitu. Nggak jago ngebit, ribet. Udah lama nggak ngebit. Ya makanya lebih enak cari di Mercari, itu juga tambah free ongkir kan, atau di Mandarake. Iya. Tapi ini kita nggak maksudnya nggak ngejelekin teman-teman yang suka ngebit juga. Kalau emang suka ngebit ya monggo silahkan. Ya ini kan personal opinion kan, gimana? Iya, karena ditanya triknya personal, ya udah. Kita menghormati lah. Kan ada kolektor yang mungkin harus dapat nih, ya udah berapapun ya mau gimana, orang dia punya duit ngapain disalahin. Iya betul banget ya. Ini hanya pendapat pribadi saja gitu. Banyak lah pokoknya. Kalau memang mampu Bro Riza hajar aja selagi ada, namanya juga kolektor kan. Kecuali emang jual lagi ya Bro Emar ya, pasti kan ada ada limitnya ya kalau dijual lagi. Iya. Gitu Bro Rizky. Iya benar. Ya mungkin teman-teman ada yang mau nanya-nanya lagi di sini. Yang jelas ini ya kedepannya mungkin kalau ada Mandarake kita bareng-bareng ya Bro Emak ya, ajak-ajak. Iya. Jadi nanti di grup IMC ya siap-siap aja, nanti bakal ada just tip jamaah, PO jamaah nanti. Karena kan tahun depan nih, gimana? Nah, ntar lu nih. Mandarake itu minusnya kadang-kadang barangnya tuh nongolnya tuh beda-beda toko. Nah, mau ngambil bingung ya. Itu nggak apa-apa, kita kumpulin aja dulu nanti. Ya terutama Ami-Ami juga sih, kalau emang ada yang mau rame-rame Ami-Ami, ayo gitu kan. Ya intinya kita membantu sama kolektor lah, nggak cari cuan banyak lah. Yang penting kita bagi-bagi shipping segala macam. Iya. Yang bikin mahal ya aja ongkir lokalnya. Iya itu tadi 900 sampai 1.500. Kalau boxnya gede lebih mahal lagi. Atau misalnya dari Hokkaido jauh itu, ampun juga itu ke Tokyo-nya. Ujung. Makanya hati-hati kalau dia aja lihat dulu asalnya dari mana. Kalau dari Tokyo aman lah 900. Tokyo aman lah. Hokkaido 2.000 itu. Atau minimal Kyoto lah. Tapi kalau udah Hokkaido, waduh. Ujung. Ya Tokyo, Kyoto, Osaka lah paling enak lah itu. Kalau Mercari ya bukan free ongkir lokal, itu harganya udah ditambah ongkir sebetulnya. Iya. Harganya udah mau ongkir ya. Iya. Nah, ini pertanyaan nih, lolos becuknya gimana? Nah, kalau Bro Kristo enak agak pakai becuk soalnya masuk dia. Oh iya dia langsung.
Langsung ke rumah itu lebih enak itu dia itu. Aduh. Iya betul. Gimana Bro Emak? Boleh nih di-sharing-sharing pengalaman untuk custom clearance. Saya rasa sih udah well improve ya sekarang ya. Tapi coba Bro Emak ini sharingnya gimana nih? Yang penting tuh price-nya tuh sama kayak yang kita beli sih, kok pengen aman. Nah, itu dia. Soalnya Kadang suka iseng ya diminta invoice soalnya ya. iya, soalnya kemarin sempat tuh sebulan yang lalu itu kena ngambil di Mandarake padahal. Biasanya tuh sebelumnya tuh dari Mandarake tuh aman-aman aja, nggak pernah dimintain itu invoice. Nah itu kemarin kena, untungnya kan sesuai harganya, jadi tuh langsung clear. Nah, Emang random aja itu dimintainnya. Kalau nggak salah random sih Bro itu. Nah, sebenarnya kan kalau dari Ami-Ami ya, kalau Ami-Ami itu udah dikasih invoice-nya tuh di itunya kan. Iya. Di apa namanya? Di box-nya itu kan. Keluar. Ya udah ada invoice-nya itu, dan itu pasti nggak ditanya. Nah, kalau Mandarake aku lupa deh, apa nggak ada ya Bro ya? Ada Di juga, box-nya? ada juga. Ada juga ya invoice-nya. Iya ada. Tapi berarti emang dua-duanya udah random ada. aja itu. Ya. Iya, Kalau dari random. Mandarake Ami-Ami ataupun proxy buyer yang nggak bisa disetting apa namanya? Price-nya itu harusnya aman lah. Kita kalau selama jujur ngikutin apa yang kita beli, kita bayar, ya udah aman aja sebenarnya. Sekarang juga secara kalkulasi juga bisa online ya Bro ya, itunya ya. Iya. Apa namanya? Kalkulasi pajaknya segala macam bisa kita lihat. Bayarnya pun sekarang tinggal transfer ke Pos Indonesia, langsung diantar, nggak perlu ke kantor pos. Sudah memang banyak improvement lah. Bravo lah ini teman-teman Bea Cukai juga dan Pos Indonesia. Nah nih Bro Krisna nih, biasanya kalau nah ini nih Bro Emak nih paling jago jawabnya nih. Iya. Kali berapa tuh? Kalau aman tuh dikali 200 aja langsung gitu. Tuh benar kayak saya, kali 200 rupiah langsung Bro Krisna. Bro Rivi kadang-kadang suka kecelek tuh kali-kalian itu. Ya maklum lah, matematika saya jelek. Paling aman iannya dikali 200 itu di semuanya sih ya. Iya di semuanya aman. Kecuali di Ajel lah tambah lagi 100.000 buat ongkir Iya. lokalnya. Gitu. Setuju kurang lebih segitu gampang. Iya udah paling gampang kali 200 rupiah. Sampai rumah enggak tambah JNE lagi kalau sampai rumah. Mantap nih, siapa tahu kita ke depannya ya, Bro Rifki atau Bro Emak, siapapun nanti yang kalau mau join kita bisa hemat shipping lah bareng-bareng ini. Iya. Kalau yang reguler ya, ataupun yang market. Kenapa? Iya tahun depan kan udah lumayan banyak kan tuh. Ada Apa? ada SRX, ada mungkin Fiber. Nggak tahu nanti Sentai ke depan apa yang mau dikeluarin. Belum lagi Nah, itu Shodo juga. Tapi Bapak udah order itu, udah PO itu, apa? Grandbird. Nah udah. Figbirdnya tapi belum. Bulan ini ya. Kemarin sih udah dapet info katanya ya antara bulan ini, maksudnya bulan ini sama bulan depan lah ya. Ya we'll see aja lah gitu. Bro Emark nih salahnya mau ngasih tahu. Iya waktu itu sempet ini ngomong ke Bro Emark juga kan. Cuma waktu itu kenapa ya Bro Emark ya belum berani ya? Iya, aku belum ini aja sih masuk apa sih namanya? Ya istilah itu masih positive thinking aja lah, mungkin emang delay beneran shippingnya. Enggak, tapi gue sempet mesen ke lu juga loh, nanya. Dan waktu itu kalau nggak salah lu nggak buka karena Pi Bandai apa gimana ya, lupa waktu itu. Sempat ngomong. Pi Bandai bukan itu? Bukan reguler Fiber mah. Reguler. Iya Fiber reguler. Nggak ada barengannya. Nah itu nih sekarang kebetulan nih pengen nanya juga nih, emang kalau reguler sama Pi Bandai itu dari pemesanannya itu beda ya bro ya? Atau gimana? Betul. Dari harganya atau gimana aja? Bro Emark tuh. Nah kalau Pi Bandai itu dia ada web khusus gitu, nah itu tuh cuma bisa dibeli sama orang lokal, orang luar tuh paling beli tuh harus lewat orang lokal di sono, nggak bisa langsung beli kayak Ami-Ami gitu. Ada koneksinya bro buat Pi Bandai? Nggak ada, makanya nggak buka Pi Bandai karena itu nggak ada koneksi. Biar lebih murah tuh gimana? Soalnya kalau misalnya order langsung ke webnya di sana sama aja kan, kena pajak 10%, kena
ongkir 10% pernah nyoba waktu itu kan Jet Garuda sekali. Nah itu kena pajak 10%, ongkir juga 10%, sama aja harganya, lebih mahal malah. Oh gitu. Kalau yang murah tuh Bandai ya paling nunggu ada di Mandarake murah atau di Ami-Ami murah gitu baru beli. Oh mereka pasti jual Pi Bandai juga ya? Iya, tapi harganya itu nggak tentu, kadang tinggi, kadang enggak. Kayak Liner aja kan, kayak Liner Boy itu kan harganya kan turun jatuhnya. 5.000 yen aja udah dapat. Dulu 7.000 apa 6.000 gitu Liner Boy. Sekarang 5.000-an Liner Boy karena nggak laku mungkin di sono. Yang mahal tuh malah Victor Robo. Sekarang ya? Iya, Victor Robo yang mahal yang 10.000 padahal dulu harganya 5.000-an kan. Victor apa? Victoria Robo berapa sekarang? 10.000 lebih. Wah, iya. Lebih murah yang itu, yang hitam itu yang spesial. Itu makanya dapat Liner Boy segala kan? 10.000 juga udah dapat Liner Boy. Nah tuh Victoria Robo naik terus, tapi emang barangnya jarang loh, jarang lihat aku di marketplace Jepang juga sekarang. Ampun. Nah, ini kenapa ya? Kenapa ya? Nah itu masih itu kenapanya? Setiap MMPR itu main mekanya pasti begitu, tapi nggak ya Gawking sekarang banjir di sini. Enggak sih, Gawking tinggal 1. Hah? Gawking tinggal 1. Iya, tapi kan yang lain masih 32 itu masih ada tuh atau berapa? Sedih. Serius yang hitam lebih murce. Lah iya, itu ya, di 10.000 ya. Dicek. Ayo dicek. Kayaknya di Ami-Ami masih ada deh, kemarin saya lihat. Ada. Apa Boleh yang ada? cek. Tuh Bro Nawan juga Krisna. 10.000 yen. Bakal Nama jadi tuh legendary 10.000 item yen, lagi tahu. kah? Nggak tahu nih, makanya Victory Robo nih. Tapi Daizujin juga ini ya, udah nggak naik lagi ya harganya ya sekarang ya. Bukan 14.000 Karena- sekarang ya. Tapi yang loose masih gitu aja. Oh, yang loose masih ya segitu. Yang baru Sejuta. yang baru padahal dulu 2019 bisa dapat harga 4.000 yen. Sekarang udah 2 kali lipat lebih malah. Ya pasti sama kayak Victory Robo memang kalau yang MMPR ya. Ya nggak tahu nih, ntar Gawking kedepannya bakal begitu nggak? Kayaknya sih trennya begitu, yang MMPR main mekanya itu yang naik terus. Buktinya Grand Liner juga tadi kan stabil tuh 12.000 aja terus. Tapi Kalau semua itu Sentai gimana kan di Jepang harganya mahal semua sih. Kayak itu juga Apa? kayak semua Sentai juga kalau misal di pasar Jepang harganya udah tinggi sekarang. Oh, iya, pasti. Kalau di Jepang ya, kalau di Jepang marketplace Iya. ya. Kalau ini gimana kabarnya tuh? In Space. Galaxy Robo. Light Space mahal juga itu 15.000 di Ami-Ami Iya. yang bekas. Dia segitu harganya di Mandarake juga. Gila itu, parah itu 15.000. Itu best buy banget sih, detailnya bagus itu yang In Space itu. Iya, setuju. Bagus banget. Best itu. Sayang nggak ngeluarin Voyager sama Wingernya. Keluar itu nanti, tenang aja, ada saatnya. Oh iya kan, nih sekarang kan Muter lagi beredar dulu. isu reissue tuh kan, keren banget tuh. Muter dulu main mecha sama Six Ranger, ntar balik lagi ke Sword ketiga, Sword keempat, itu aja tuh ntar lihat. Ini kan sekarang lagi beredar isu dari Bandai ini kalau mereka mau reissue beberapa mini play yang sudah lama, apalagi yang berhubungan dengan MMPR. Cuma kita nggak tahu sih bener apa enggak, nanti bakal di reissue semuanya atau semua Itu aja. sorry, itu kan statementnya si siapa namanya, Nodoka Live aja ya, bukan dari Iya. Bandai ya kan? Bandainya masih ini sih, masih belum ada pernyataan langsung. Kalau dari Bandainya malah dibilang yang apa namanya Super Mini Pla di belakang Sodo itu udah kagak dijual lagi statementnya. Tapi nggak tahu juga, mungkin kalau misalnya cuan kan bisa di reissue kan, kita nggak tahu lah pikiran dari Bandai marketing Bandai kayak gimana. Ya. Kayak misalnya di Kita tahun lihat. depan nih kan banyak yang pengen keluar ini tiba-tiba yang keluar yang lain ya, kan nggak ada yang tahu. Jadi tahun ini Iya, iya. benar-benar tahun gao sih ini, tahun ini tinggal nunggu Icarus lah apa sama Parah satu ini lagi menyita rilis banget emang si Gao ini, biasanya kan 2 kali rilis ya jatahnya, ini bisa 4 kali rilis ini. Gao doang, Showa-nya mundur. iya Kayaknya Google Five sih. turbo lah.
Oke, ada lagi nih yang perlu kita bicarakan nih Bro Rifki nih. Pokoknya intinya itu ya, kita bakal bantulah teman-teman nih kolektor kalau emang mau butuh join shipment, nanti kita diskusikan rame-rame lah. At least dari itu ya, Ami sama Mandarake ya Bro Emar ya, kita bisa bantu lah itu nanti lah. Karena yang paling gampang dan yang paling inilah simple lah ya, dari dua itulah. Ami dan Mandarake. Mungkin dari Bro Ibnu ada yang mau ditanyain lagi atau kita tunggu pertanyaan lagi dari teman-teman? Dari saya sih udah sih. Kalau emang mau, ya itulah, kalau ada yang belum join WhatsApp group dan mau join WhatsApp group, bisa kontak Bro Rifki ya atau saya. Nanti kita bisa add diskusi detail di situ untuk urusan nanti kalau mau PO jamaah atau gimana. Banyak juga diskusi lainnya yang kadang-kadang menarik. Bukan kadang-kadang ya, tiap kali menarik kayaknya di grup WhatsApp. Dan kita ya dikit-dikit nyimpen sempil Moderoid lah, Good Smile Company. Dikit. Nah itu, saya mau nyobain Moderoid kayaknya nih, ambil Breaker habis ini lah. Pengen sih, cuma harganya belum turun, kenapa ya? Sampai sekarang tuh. Bro emang belum nyobain Moderoid ya? Gila harganya di atas 6.000 semua sekarang ya? Yang kit-kit yang bisa gatai. Udah nggak nambah ini lagi, udah ini aja lah. Jadi apa ya? Apa namanya? Sodo apa ya? Sodo sama Minipla itu kombinasi yang pas itu memang bagusan plastik lah. Jadi tidak ada yang besi-besi. Candito dua-duanya. Nyimpannya juga enak ya Bro. Itu Bro Emak saya tertarik loh. Coba boleh lihat nggak Bro Emak cara nyimpen sodonya? Oh sama itu cara nyimpen Miniplanya. Itu pas dapat di AJ tuh belinya dapatnya. Jadi beli sodo dapat ini. Pas banget itu ya. Itu ada yang jual nggak di Tokped itu yang mirip begitu tuh? Enggak, nyari-nyari nggak ketemu, soalnya udah habis juga ini kotakannya. Udah nggak muat, buat Deno aja nggak muat ini. Nah tuh, kalau ada teman-teman yang nemu tuh boleh tuh opsi kita nyimpen sodo. Udah nyari-nyari gitu kata-katanya sama kayak gitu di Amazon, di Mercari tuh nggak ketemu. Oh di lokal kita nggak ada juga yang segede gitu ya, biasanya buat Hot Wheels sih saya lihat itu pendek-pendek, jadi memang itu jadi bisnis tuh Bro Rifki. Iya. Nah iya itu kalau misalnya punya channel orang pabrik plastik. Iya. Kayak gitu. Untuk yang plastik kita rame-rame tuh bikin tuh boleh. Iya boleh. Udah nambah ini lagi. Ya. Ini Dana Zenon ngomong doang ini, beli kagak ini ya. Tapi dari Bro Emar emang nggak kurang tertarik ya sama Moderoid ya dari Good Smile Company? Enggak sih, bukannya kurang tertarik, tapi itu aja nggak mau nambah ini lagi. Itu bener, fokus Bro, fokus. Iya, nggak nambah ini lagi. Kali nyempil dikit lah. Enggak, sodo itu harganya udah lumayan juga kan, kayak Juranger aja udah sampai 2 jutaan itu. Ngambil Bro itu Bro, di Bandai itu ya? Iya. Udah ada ini sekarang Go 5 sama ada PO Go Ranger. Hah? Go Ranger? Iya Go Ranger kan, sodo super. Oh Go Ranger. Go. Saya cukup yang nggak ada MMPR-nya aja lah itu sodo. MMPR pakai Lightning Collection aja kawan-kawan. Belum datang. Udah order dia Bro Rifki, kalah ini dari ini. Aduh. Udah tuh. Belum datang. Kalau custom bisa kah? Nah, nih Ram, kalau ada channel yang bisa bikin injection plastik itu bisa kita custom rame-rame tuh. Buat storage sodo. Emang paling susah nyimpan sodo sih. Kalau Minipla kan dipajang enak ya, pas gitu kan. Kalau sodo kecil-kecil. Enaknya bener gitu. Iya. Apalagi banyak tangannya lagi kan sekarang sama aksesoris. Enak pakai kotak sendiri memang. Stick to the FRS lah. Yes ya. FRS. Dah nih, udah mau 1 jam kita nih menyita waktu Bro Emar. Tapi makasih sharing-sharingnya ya Bro. Nanti kita follow up lah kalau ada teman-teman yang emang mau join, kita order dari Ami atau Mandarake, ayo monggo tinggal diinfokan. Nanti yang belum join WhatsApp group, ayo join, kita ngobrol rame-rame di situ, ngalor ngidul juga kadang-kadang ditanggepin.
Ya intinya kita bangunlah komunitas kita inilah si AMC Mini Pla dan Moderoid. Kadang-kadang pasti jadi sodo juga kita nih Bro Rifki nih, sodo super. Sodo super. Tapi sodo super kan harganya udah gila. Namanya juga super Bro. Super. Sambutan aja Dari udah kata super 400 itu yen, ya. 15.000 yen kan? Iya. Ya udah mungkin ya udah 1 jam kita ngobrolin masalah ini ya tadi jual beli di online shop dari Jepang. Jadi kayaknya udah cukup ya, udah jam juga 8:30 juga nih, udah malam juga. Jadi sekali lagi terima kasih ya buat Bro Emart nih. Calon-calon nggak bisa gatel soalnya. Iya. Nggak usah gatai lah, saya juga males belinya itu. Ultimate Gatai nanti nggak tahu lah ya bakal keluar atau enggak di Zenkaiger, kita tunggu aja karena episode berikutnya yang keluar adalah robot baru musuhnya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bro Emart udah sharing-sharing di forum podcast IMC kali ini. Jadi untuk hari ini sekian untuk podcast IMC episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung juga, udah ngedengerin kita, udah. Sorry nanya terakhir. Udah ya, masih satu lagi nih. Dari For E-commerce yang ada garansi. Nggak ada. Ini maksudnya garansi gimana Bro? Garansi apa? Dia mungkin. Maksudnya garansi apa nih Bro? Gak penyok atau barang hilang atau barang minus gitu. Lah misalnya dari Mandarake nih, nyampe ke sini udah sebulan setelahnya. Bingung juga kita mau balikin gimana nggak? Iya. Atau maksudnya ada part yang itu ya? Kayak case kemarin tuh nggak ada mukanya itu ya? Si gaulnya siapa tuh? Nah itu aku nggak tahu itu. Itu bukannya ke Bandainya ya? Ya Allah, kalau barang datang saya kan bisa retur. Mendingan ikhlasin aja Bro. Tapi kalau udah transaksi luar negeri gitu sih agak susah ya, kecuali emang sama personal ya. Ini kalau sama e-commerce dari luar negeri agak susah tapi. Iya. Tapi mungkin bisa ya, misalkan kita email gitu dia bersedia kirim, mungkin bisa Bro Rizal. Di Ami-Ami dan di Mandarake saya yakin sih bisa. Cuman kalau ya aja sama Mercari itu kan marketplace ya. Itu kita nggak bisa langsung ngomong juga sama sellernya gitu kan ya, Bro Emar ya kitanya. Kecuali ada orang Jepang yang operate gitu ya. Kalau pakai proxy site itu kita nggak bisa komunikasi langsung Bro. Jadi kalau dari Ami-Ami sama Mandarake mungkin masih bisa, asalkan email, foto segala macam, bukti saya yakin sih pasti direspon. Mereka kan benar-benar official ada offline store juga kan, jadi memang official store profesional distributor lah, harusnya bertanggung jawab lah. Kalau tapi sebatas cuman ini aja ya, kalau barangnya yang datang nggak sesuai ya. Kalau barangnya dalam minus bukan urusan dia, karena kan barangnya baru semua kebanyakan. Ya apalagi kalau misalnya box banyak itu dia nggak bisa dihitung, bisa dikomplain. Ya nggak bisa. Cuman kalau barang yang datang salah, nah itu baru bisa komplain. Jadi ya komplainnya cuma bisa barang datang salah, nggak bisa kalau minus sama penyok ya sudah terima saja. Iya. Ya kalau minus kan berarti harus komplainnya ke manufakturernya ya, bukan ke distributornya. Tapi itu pun juga bakal direspon nggak sih sama mereka dan bakal dikirimin penggantinya nggak sih? Tergantung, kalau benar ya direspon, kalau enggak ya banyak kan enggak sih. Iya, terima aja. Banyak case-nya di lain kayak dari Mattel, dari mana Hasbro juga banyak yang didiamin juga. Gitu ya udah ikhlasin aja mau gimana. Iya. Tadi yang terakhir ya dari Bro Riza ya. Oke, sekali lagi terima kasih buat Bro Emart udah berbagi-bagi dan sharing-sharing di podcast IMC hari ini. Juga teman-teman sekalian yang udah ikutan tadi nanya-nanya atau mungkin tadi juga udah dengar IMC kali ini, podcast IMC kali ini. Jadi sekali lagi saya Rifki dan dari Bro Ibnu pamit, sampai ketemu lagi di podcast IMC berikutnya. Thank you, see you again dan bye. Bye bye. Thank you Bro Emak, Bro Rifki. Yo, sama-sama. Thanks all.